Shalom, shalom, shalom saudaraku dan sahabatku. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya dalam program tayangan PPKM, Pujian, Penyembahan, Kesembuhan, Mujizat pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus begitu baik untuk kita semua dan Dia akan menyatakan kebaikannya lebih lagi daripada keinginan-keinginan kita untuk minta kepada Tuhan melakukan kebaikan dan mujizatnya. Saya sangat percaya kerinduan Tuhan lebih besar daripada kerinduan kita untuk dijamah, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah kasih setianya Tuhan itu yang selalu baru setiap pagi, bahkan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Kesetiaannya yang begitu besar, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Saya percaya Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya, Dia pasti menepatinya dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa malam hari ini agar saudara semua mengalami kebaikan Tuhan dan mengalami pemulihan Tuhan, alami pertolongan Tuhan yang sempurna malam hari ini. Dan saya percaya mujizat Tuhan terjadi lagi di rumah saudara, di rumahmu, di rumahku. There is miracle in your house. Kita akan melihat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat betapa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Selalu Dia ada, selalu Dia tidak pernah membiarkan kita, selalu Dia menyertai, selalu Dia menolong kita, selalu Dia memberikan dirinya untuk kita. Ketika kita berseru kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan hari ini. Kita melihat bahwa di media sosial, di televisi, berita-berita memperlihatkan kepada kita gelombang dari virus COVID yang melanda seluruh dunia ini membuat banyak orang terpapar semakin banyak. Mereka harus dirawat, mereka dirawat di rumah, mereka juga ada yang masuk ICU, mereka juga ditangani di rumah sakit, harus segera mereka ditolong. Dan tenaga medis juga melakukan ini dengan semaksimal mungkin untuk menolong setiap orang yang terpapar. Namun kita melihat bahwa sementara yang terjadi di sekeliling kita, rumah sakit yang ada sudah tidak bisa menampung penderita COVID yang begitu banyak. Dan semakin banyak setiap harinya. Memang kita melihat bahwa virus ini tidak memandang usia, tidak memandang bulu, siapapun bisa terjangkit, siapapun bisa tertular oleh virus ini. Orang mulai panik, mulai bingung, mereka mulai berebut untuk membeli obat-obatan, mereka mencari vitamin-vitamin, mereka mencari persediaan oksigen, mereka berusaha untuk membeli, bahkan obat yang harganya ribuan itu bisa dijual ratusan ribu, bahkan sudah mencapai jutaan, puluhan juta, dan banyak orang memperebutkan itu meskipun dengan jumlah harga yang sangat-sangat tinggi. Banyak orang memperebutkan itu karena mereka ingin supaya sehat. Uang ratusan juta dihabiskan untuk perawatan rumah sakit, ratusan juta juga dikeluarkan untuk membeli obat-obatan hanya karena ingin hidup, hanya karena ingin sembuh. Namun juga kita melihat bahwa pada akhirnya kalah juga dengan kematian. Mereka juga harus meninggalkan dunia ini. Ya, mendengar orang-orang yang kita kenal jatuh, terpapar, ada teman-teman yang telepon, mereka menghubungi, kondisi keluarga mereka drop, semakin buruk, dan mereka mulai mencari rumah sakit yang terdekat, tapi karena penuh akhirnya mereka cari rumah sakit di pinggiran kota agar bisa segera dirawat. Dan kebutuhan yang harus segera diberikan kepada mereka yaitu plasma darah. Memang tidak bisa dipungkiri ya bahwa banyak yang memang akhirnya meninggal. Bahkan mereka yang usianya relatif masih muda, pandemi ini memang menelan banyak sekali korban. Siapapun bisa terpapar dan bisa meninggal dunia kapan saja. Oke,
Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Bible dalam hari-hari ini. Kita akan belajar apa yang kita bisa ambil melalui peristiwa pandemi ini. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan melalui peristiwa yang buruk ini, peristiwa pandemi yang terjadi dalam 1 tahun lebih, hampir sudah 1,5 tahun yang terjadi ya, yang kita hadapi dari pandemi ini. Ayo kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita bukan saja butuh aman dan bukan hanya butuh imun yang bagus, tetapi kita juga perlu iman untuk menghadapi semua ini. Di Bible dikatakan bahwa iman itu timbul, iman itu datang dari pendengaran kita akan firman Kristus. Jadi kita akan banyak untuk mendengar, banyak untuk membaca firman Tuhan, banyaklah untuk membuka Bible saudara, baca, ucapkan firman Tuhan. Dari situ akan timbul iman. Saudara bisa mendengar kabar baik, saudara akan mendengar good news, saudara akan menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kehidupan saudara. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang kuasa. Dari pandemi ini kita melihat ada kuasa. Kuasa yang buruk, kuasa sakit penyakit, kuasa yang mengerikan bisa datang. Tetapi juga kita melihat bahwa ada orang-orang yang punya kuasa. Hidup dengan kuasa, dengan power, dengan kekuasaan. Mereka memerintah, mereka ada di sebuah keadaan yang berkuasa, powerful. Mungkin mereka disebut sebagai orang-orang yang penting, yang biasanya diutamakan, biasanya diprioritaskan. Hidupnya hanya dengan memerintah, ngomong A, B, C, maka semuanya sudah didapatkan, semua keinginannya sudah terpenuhi. Nah, justru kita melihat bahwa ketika COVID ini terjadi, ternyata kuasa ini tidak berdaya. Power, kuasa, kekuasaan ini tidak berdaya. Mengapa tidak berdaya? Karena tidak bisa memberi apa yang diinginkan. Apa yang kita inginkan? Kesembuhan, kesehatan, bisa kuat kembali, bisa bersemangat kembali. Kuasa ini tidak berdaya untuk memberi apa yang diinginkan. Misalnya dengan koneksi yang dimiliki pun tidak bisa membantu, tidak banyak membantu. Ada teman-teman, tenaga medis, mungkin dokter spesialis atau apapun lah yang bisa menyediakan obat-obatan atau mungkin oksigen yang diperlukan atau mungkin plasma darah. Ternyata kita melihat bahwa kuasa yang dimiliki tidak bisa menolong. Orang dengan kuasa sebesar apapun akhirnya kalah juga dengan yang namanya kematian dan harus meninggal dunia. Itu hal yang pertama tentang kuasa. Yang kedua tentang kedudukan. Jadi kita lihat ada 3K ini, kuasa, kedudukan. Tentang kedudukan kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang menduduki satu posisi tertentu, mereka ada di satu tingkat kekuasaan tertentu, mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah pertanyaannya adalah begini, apakah saudara adalah salah satu dari orang hebat itu? Orang yang ternama mungkin, orang yang memiliki posisi yang tinggi, orang yang mungkin dibilang VVIP, very very important person, orang-orang yang sangat-sangat penting. Ya, kita melihat bahwa pandemi ini menghantam semua sektor. Siapapun bisa tertular, siapapun bisa terpapar. Dan saat mengalami COVID ini, virus ini, kedudukan ini menjadi tidak berguna. Berapa banyak orang dengan kedudukan yang tinggi, entah dia pejabat, mungkin dia pemimpin daerah, pemerintah daerah, siapapun dia, pejabat, publik, profesional, dokter, tenaga medis, siapapun. Semua yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi pada saat dia sakit, terpapar oleh COVID ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjenguk dia, ya, tidak ada yang bisa menemani dia. Saat meninggal mungkin atau mungkin waktu dimakamkan itu juga dikubur hanya dengan kesederhanaan, tanpa banyak orang yang bisa datang mengantar, mengiringi kepergiannya. Sungguh-sungguh tragedi yang dialami oleh banyak orang pada hari-hari ini. Orang dengan kedudukan yang tinggi ternyata juga kalah dengan yang namanya kesendirian dan harus meninggalkan dunia ini, mengalami kematian ketika dipanggil Tuhan. Sudah waktunya dia pulang
ajal datang menjemputnya. Itukah yang kedua, tentang kedudukan. Yang ketiga adalah tentang kekayaan, uang yang banyak. Sebanyak apapun harta, kekayaan, uang yang dimiliki, sekaya apapun engkau saat ini, uangmu tidak bisa untuk memberikan kenyamanan kepadamu. Ketika COVID itu datang, ketika virus itu datang. Mungkin engkau bisa membeli obat, bisa membeli oksigen, bahkan mungkin bisa membayar 10 kali lipat atau 20 kali lipat atau mungkin 100 kali lipat harga kamar rumah sakit atau ICU atau apapun. Tapi kenyataannya karena rumah sakit penuh, jadi ya akhirnya ditolak. Semua tidak bisa ada di dalam rumah sakit dalam waktu yang bersamaan karena memang penuh. Tidak bisa masuk, bahkan ke UGD pun juga sudah penuh. Semua kamar, semua ruangan untuk pasien sudah habis, semuanya penuh. Jadi orang sekaya apapun juga sibuk mencari rumah sakit, sibuk untuk mencari pertolongan donor plasma darah, juga sibuk untuk mencari tempat supaya bisa isolasi mandiri dan sembuh. Itulah kenyataan yang terjadi. Punya kekuasaan, tapi terbatas juga. Punya kedudukan, tapi juga tidak bisa menolong. Punya kekayaan, juga akhirnya tidak berguna. Sekalipun itu penting, diharapkan dengan kekayaannya bisa mendapatkan pertolongan-pertolongan, kemudahan-kemudahan. Tapi ternyata virus ini menghantam di semua sektor sehingga perekonomian di suatu negara pun juga mengalami goncang. Di Indonesia juga mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari keadaan-keadaan yang sudah terjadi? Mari kita lihat yang pertama di Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang kedua berkata, harta hasil kefasikan tidak membawa keuntungan apapun, tetapi kebenaran membebaskan dari maut. Kekayaan ternyata tidak membawa keuntungan, harta tidak membawa keuntungan, apalagi bila didapat dari hasil kefasikan, hasil yang fasik, hasil yang jahat. Dan firman Tuhan berkata, kebenaran itu yang membebaskan dari maut. Kita butuh kebenaran hari-hari ini. Bukan butuh kekuasaan, bukan butuh kedudukan, bukan butuh kekayaan, sekalipun itu penting. Sekalipun itu diperlukan, tetapi firman Tuhan berkata, kamu butuh kebenaran. Saya juga butuh kebenaran. Kita semua butuh kebenaran. Di pasal yang ke-11, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 berkata begini. Kekayaan tidak ada artinya pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran membebaskan dari maut. Pada saat alami keadaan yang buruk, pada hari kemurkaan dikatakan di situ. Pada saat alami hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan penderitaan, kekayaan itu tidak ada artinya. Tetapi kebenaran akan membebaskan setiap orang dari maut. Kita butuh yang namanya kebenaran. Katakan bersama-sama dengan saya butuh kebenaran. Kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita dari maut. Sekarang kita lihat pasal yang ke-18, Amsal pasal yang ke-18 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Orang seringkali melupakan ini. Tapi biarlah firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, kita perlu ini. Ayat 10 dan ayat 11 dari Amsal 18 berkata, nama Yahweh adalah menara yang kuat, orang benar berlari ke sana dan beroleh selamat. Ayat 11 berkata, harta orang kaya adalah kotanya yang kuat, dan bagaikan tembok yang tinggi dalam angan-angannya. Jadi mengapa orang mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan yang besar? Ternyata di ayat ini dikatakan bahwa itu akan menjadi semacam kota yang kuat, tembok yang tinggi, sehingga dia merasa aman, dia merasa benar-benar terlindungi kalau memiliki harta yang banyak. Tapi ternyata pada hari kemurkaan, harta, kekayaan itu tidak berguna, itu sia-sia.
Dan orang melupakan hal ini. Ayat 10 tadi dikatakan, nama Yahweh adalah menara yang kuat, orang benar berlari ke sana dan beroleh selamat. Jadi ketika kita berseru kepada nama Yahweh, nama yang menyelamatkan, itu adalah menara yang kuat. Dan orang yang berlari ke sana akan beroleh selamat. Kita perlu kebenaran, dan kebenaran ini sudah disampaikan kepada saudara, ada Tuhan yang adalah menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Ayolah saudara, kita mengandalkan Tuhan, andalkan kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kehidupanmu, berseru kepada Yahweh, berseru kepada Tuhan yang mengasihimu, andalkan Tuhan, panggil namanya. Kita berada di dalam menara perlindungan Tuhan yang kuat. Di situ adalah tempat yang paling aman, menara yang kuat, menara yang aman, dan ketika kita berlari ke sana, maka kita beroleh keselamatan. Memang ada orang-orang yang berpikir bahwa kekayaannya itu adalah tempat dia berlindung, kota yang kuat, aman bagi dirinya. Namun ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan uang orang bisa mungkin membeli rumah yang bagus, yang mewah, yang megah, yang sangat luar biasa, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan ketika tinggal di rumah itu. Rumahnya mewah, tapi nggak ada kebahagiaan di situ. Sungguh disayangkan. Dengan uang orang juga bisa membeli tempat tidur yang mahal, sangat nyaman, sangat mewah, luar biasa, dengan harga yang mungkin ratusan juta, mungkin sampai miliar, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak ketika berbaring di atasnya. Dengan uang orang juga bisa mungkin membeli obat-obatan dan fasilitas rumah sakit yang hebat, tetapi belum tentu dia bisa membeli yang namanya kesehatan dan kesembuhan. Kita melihat bahwa semua ini adalah hal-hal yang duniawi, yang tidak sanggup menyelamatkan kita. 3K yang tadi kita sudah lihat bersama-sama, kekuasaan atau kuasa, kedudukan, posisi, orang penting, kekayaan, semuanya itu ternyata fana, semua itu ternyata sementara, semua itu ternyata sia-sia dan tidak berguna ketika hari kemurkaan itu tiba. Virus COVID ini seperti kuasa roh jahat, seperti iblis yang mencengkram, menekan, mengintimidasi, meneror, kemudian menghantui banyak orang untuk menuruti keinginannya, kemauannya, yaitu apa? Membinasakan, membuat orang mati, membuat orang terbunuh, membuat orang mengalami musibah kematian yang fatal. Banyak orang kemudian digiring untuk mengalami yang namanya kesendirian, harus diisolasi seperti di karantina, harus ada di sebuah tempat di ruangan tersendiri, tidak boleh ada siapa-siapapun, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang drop, dalam keadaan yang terus terpuruk, mungkin alami keputusasaan, dia mulai merasakan gak ada harapan di situ. Secara kesehatan kemudian dibuat merasakan kelemahan tubuh yang terus turun, sangat-sangat tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak nyaman. Ada kuasa yang berusaha untuk membuat terkapar, tidak berdaya, tanpa seorang pun yang berani untuk mendekat. Dan mungkin mengalami itu harus selama 14 hari dia sendiri di situ. Secara mental orang itu akan mengalami down, dia akan mengalami stres, dia akan mengalami kehancuran di dalam dirinya sendiri. Nah, keadaan stres inilah yang diinginkan oleh virus, menjadi makanan dari virus itu. Keadaan stres ini adalah tempat yang nyaman bagi virus untuk berkembang, untuk dia bertumbuh dengan lebih nyaman di tempat yang stres. Kalau tubuh saudara stres, pikiranmu stres, engkau sedang stres, hari ini justru virus itu menemukan rumah di tubuhmu, sehingga mudah sekali itu menjadi semakin rusak, semakin hancur. Tubuh kita itu menjadi semakin lemah, karena itu menjadi rumah baru bagi virus itu untuk berkembang. Kegelisahan, kecemasan, itu menjadi tempat virus itu bisa mengalami
perkembangan mutasi yang semakin lebih hebat lagi, karena dia menemukan orang-orang yang stres, orang-orang yang gelisah, orang-orang yang cemas. Saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan cemas, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Bersukacitalah, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita percaya bahwa ketika kita bersukacita, kita bergembira di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatannya kepada setiap kita. Katakan bersama-sama dengan saya, bersukacita selalu di dalam Tuhan. Katakan amin. Banyak orang yang mengalami kesendirian, kegelisahan, ya, saat alami isolasi, namanya isolasi mandiri. Semuanya sendiri, tidak boleh ditemani. Saya ingin sampaikan kepada saudara, saat ini saya mau katakan kepada saudara, jangan takut, jangan gelisah. Waktu engkau alami yang namanya kesendirian, di rumahmu, mungkin di kamarmu, atau mungkin di rumah sakit. Justru saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa inilah saatnya engkau bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Alami Dia secara pribadi. Engkau mengalami perjumpaan secara pribadi, hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi, doamu dengan Tuhan secara pribadi. Engkau tidak lagi dihambat dengan yang namanya kesibukan. Banyak orang beralasan sibuk sehingga lupa menyembah, lupa berdoa, lupa beribadah karena alasan sibuk. Nah, sekarang saudara tidak sibuk, engkau sedang ada di kamarmu, engkau sedang ada di tempat tersendiri. Itu adalah kesempatan untuk saudara bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Ada ayat firman Tuhan yang berkata di dalam Yesaya berkata di pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai 18. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan berkata, sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dengan berbalik dan berserah kamu akan diselamatkan. Dalam ketenangan dan percaya itulah kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Sebaliknya kamu berkata, tidak, sebab di atas kuda-kuda kami akan melarikan diri. Oleh sebab itu kamu akan melarikan diri juga, kamu berkata, kami akan mengendarai yang cepat. Tetapi pengejarmu akan lebih cepat. 1000 orang akan melarikan diri saat dikejar 1 orang. Ketika dikejar 5 orang, kamu akan melarikan diri sampai kamu ditinggalkan. Seperti tiang di atas puncak gunung dan seperti tanda di atas bukit. Ayat yang ke-18 berkata begini. Judulnya adalah kemurahan Yahweh. Oleh sebab itu Yahweh menunggu untuk memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Dan karena itu Dia ada di tempat tinggi untuk berbelas kasihan kepadamu. Sebab Yahweh adalah Elohim yang maha adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Lanjut ya, di pasal yang ke-40. Pasal yang ke-40 dari Yesaya ini ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini ayat yang terkenal, saya ingin bacakan untuk saudara. Tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau dengar? Elohim yang kekal, Yahweh, Dialah yang menciptakan ujung-ujung bumi. Dia tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lemah dan Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Nantikan Tuhan. Nantikan pertolongannya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kita tidak boleh dikalahkan oleh virus. Pegang dan katakan ini kepada diri saudara. Sesuai dengan apa yang kita baca dari firman ini. Virus itu bukan virus yang menakutkan. Virus COVID itu bukan virus yang menakutkan.
Katakan, aku tidak takut. Aku pasti dapat menghadapi. Aku pasti dapat mengalahkannya. Aku tidak takut. Sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut, pemazmur berkata, aku tidak takut. Sebab ada Tuhan, ada Yahweh yang menolongku. Gada dan tongkatnya Tuhan itulah yang menghibur aku. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, bersukacitalah, bersyukurlah, pandanglah Yesus, pandanglah anugerahnya, imanmu akan menjadikanmu imun. Imanmu akan menaikkan imunmu, engkau akan kuat, engkau akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya sekali lagi, saya dilindungi, saya ditolong oleh Tuhan. Saya dilindungi, saya ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Mungkin kita tidak punya 3K. Mungkin ya. Kita tidak punya yang namanya kuasa, kedudukan, atau kekayaan. Namun, asal kita mempunyai 1K, yaitu Kristus. Kita punya 1K saja, kita punya Kristus, maka itu sudah lebih dari cukup. Kita dikuatkan, kita disertai, kita dilindungi, kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan lebih dari itu kita diberkati. Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jika kita masih berguna di dalam rencananya Tuhan di dunia ini, ya Kristus yang berkuasa akan sanggup untuk menyembuhkan kita, memulihkan kita, apapun kondisi kita yang paling buruk, sekalipun itu sulit, sekalipun itu mustahil, tidak mungkin, tetapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Waktu kita belum habis, Tuhan belum memanggil kita karena rencananya masih ada buat saudara untuk memuliakan Tuhan di bumi ini. Oleh karena itu saya mau pastikan kepada saudara, pastikan dirimu percaya kepada Yesus Tuhan sebelum engkau meninggalkan dunia ini. Pastikan dirimu engkau sudah mengenal siapa juru selamatmu. Pastikan dirimu engkau punya Tuhan yang menolong, yang menyelamatkan engkau. Sebelum engkau meninggalkan dunia ini, pastikan engkau punya juru selamat secara pribadi. Dia Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, mengampuni kehidupanmu. Dan biarlah melalui penyampaian firman Tuhan, renungan malam hari ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang tidak pernah lelah, ada Tuhan yang tidak pernah menjadi lemah. Dia Tuhan yang memberikan kekuatan, menambah semangat kepada setiap kita yang tidak berdaya. Kita akan naikkan pujian ini sebelum kita berdoa. Bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan saya akan berdoa kepada saudara. Saya akan berdoa untuk saudara malam hari ini. Biarlah Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memberikan iman kepada saudara. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi,
ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, mari angkat tangan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Roh Kudus tolong kami. Aku akan berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Engkau sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan Engkau menjadikan setiap kami warga surga. Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Aku percaya kepadamu bahwa setiap anak-anak-Mu sudah sembuh. Aku percaya sudah menerima mujizat. Aku percaya setiap anak-anak-Mu sudah diselamatkan. Setiap dosa, kuasa maut, kematian sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dosa masa lalu kami. Dosa yang sedang kami lakukan mungkin, yang sudah kami lakukan. Dosa yang akan datang. Semua dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan Engkau berikan keselamatan, Engkau jadikan kami warga surga. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau menjadi penebus dalam kehidupan mereka. Engkau menjadi penyelamat di dalam kehidupan mereka. Engkau penyembuh dalam kehidupan mereka. Yang sakit malam hari ini sudah disembuhkan. Yang alami kelemahan, Engkau Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Setiap kami diselamatkan, setiap kami sudah ditolong, sudah disembuhkan, sudah alami mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya doa ini dijawab oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berjanji dan Engkau menggenapinya dalam kehidupan setiap kami. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. COVID itu datang tidak diundang. Tapi kita bersyukur Yesus pun datang, tidak diundang, tapi Dia menyelamatkan. COVID itu mungkin datang membinasakan kehidupan kita.
Tetapi bersyukurlah Yesus datang untuk menyelamatkan kehidupanmu. Imanmu yang engkau dapatkan dari Tuhan melalui firman kebenaran yang memerdekakanmu, iman itu membuat engkau punya imun yang kuat dan engkau aman di dalam perlindungan Tuhan. Yesus datang untuk menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Yesus datang untuk membawa kebaikannya kepadamu bersama dengan Dia. Dia datang bukan hanya datang sendiri, tapi Dia datang membawa kesembuhan, Dia datang membawa kebaikan, Dia datang membawa pertolongan, Dia datang membawa mujizat bersama-sama dengan dirinya. Dia akan mendatangi engkau di rumahmu sehingga engkau mengalami mujizat Tuhan di rumahmu. There is miracle in your house. Yang percaya katakan amin. Jadilah langganan mujizat, terimalah mujizat malam hari ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara.